Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ernestari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 2502010102058. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis manajemen operasi internasional melalui pendekatan pada perusahaan Indonesia yang telah memasuki pasar internasional. Studi kasus pada PT Indofood. Pada era sekarang, globalisasi mendorong perusahaan untuk mengelola operasi lintas negara secara efektif dan efisien. Manajemen operasi internasional berperan dalam mengoptimalkan proses produksi, teknologi, serta rantai pasok global agar perusahaan mampu menghadapi perbedaan regulasi pasar dan tingkat persaingan di berbagai negara. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai perusahaan makanan multinasional asal Indonesia telah mengekspor produknya ke lebih dari 80 negara. Keberhasilan Indofood dalam menjaga standar kualitas, mengintegrasikan rantai pasok, dan mengelola kompleksitas operasi global menunjukkan pentingnya penerapan manajemen operasi internasional dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai perusahaan di pasar internasional. Untuk pengertian dari operasi internasional sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan transformasi input menjadi barang ataupun jasa oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, termasuk pada pengelolaan proses produksi, teknologi, kualitas, dan logistik global, dengan tujuan dapat mengoptimalkan operasi guna memenuhi persyaratan dan tantangan dari berbagai pasar internasional. Lalu, ada peran manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional memiliki peran yang penting, yaitu menciptakan potensi untuk meraih value yang maksimal bagi perusahaan. Seperti yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi global. Yang kedua ada integrasi rantai pasok global. Yang ketiga adalah standarisasi dan pengendalian kualitas. Yang keempat, mengelola kompleksitas global. Yang kelima, mendukung keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko dan ketidakpastian. Kita masuk pada studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk profilnya adalah Indofood pada awalnya didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 yang awalnya dikenal sebagai PT Pangajaya Intikusuma. Akhirnya pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur yang berjalan dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Anak usahanya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP merupakan produsen utama merek Indomie, salah satu merek mie instan paling terkenal di dunia. Produk mie instan atau Indomie telah dipasarkan luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga ke berbagai negara di Asia, Afrika, Australia, Eropa hingga Amerika. Ekspor dan operasi internasional Indomie menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis Indofood di pasar global. Dan masuknya PT Indofood pada pasar global adalah melalui jalur ekspor produk secara langsung dan cold chain direct investment. Alasan dan strategi PT Indofood memasuki pasar internasional. Alasannya adalah untuk memperluas pangsa pasar. Yang kedua adalah meningkatkan skala ekonomi produksi. Yang ketiga, adaptasi permintaan dan
preferensi lokal. Yang keempat adalah mengurangi risiko pasar domestik. Lalu strategi yang digunakan oleh PT Indofood memasuki pasar internasional adalah strategi bauran ataupun marketing mix. Yang pertama adalah melakukan inovasi terus-menerus. Yang kedua adalah membangun pabrik di luar negeri. Dan yang ketiga adalah strategi produk. Yang keempat mempertahankan kualitas. Yang kelima strategi harga. Dan yang keenam adalah strategi distribusi. Fungsi operasi internasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah pengelolaan proses produksi atau jasa di pasar internasional. Yaitu pada aspek pertama ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengelola proses produksi dengan menyesuaikan kapasitas dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Indofood memiliki fasilitas produksi yang baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mendekatkan proses manufaktur ke pasar tujuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya distribusi, mempercepat waktu pengiriman, serta menjaga konsistensi kualitas produk di berbagai negara. Yang kedua adalah pengadaan bahan baku atau sumber daya lintas negara. Dalam pengadaan bahan baku, Indofood memanfaatkan jaringan pemasok baik domestik maupun internasional. Beberapa bahan baku diperoleh dari dalam negeri untuk menjaga stabilitas pasokan. Sementara beberapa lainnya diimpor sesuai kebutuhan produksi. Strategi ini membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada suatu sumber serta menjaga efisiensi biaya bahan baku. Yang ketiga adalah mengelola kualitas dan standar internasional. Indofood menerapkan standar kualitas yang mengikuti regulasi internasional dan standar keamanan pangan global. Pengawasan mutu dilakukan secara ketat pada setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk jadi. Hal ini penting untuk memastikan produk dapat diterima di berbagai negara dengan persyaratan regulasi yang berbeda. Lalu yang keempat ada distribusi dan rantai pasok atau supply chain internasional. Dalam hal ini, Indofood mengelola rantai pasok internasional melalui sistem distribusi yang terintegrasi. Perusahaan memanfaatkan jaringan logistik dan distributor global untuk memastikan produk tersedia tepat waktu di pasar tujuan. Pengelolaan supply chain yang efektif membantu Indofood menjaga ketersediaan produk sekaligus mengendalikan biaya operasional. Lalu ada tantangan dan rekomendasi strategi untuk strategi fungsi operasi internasional PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk tantangannya yaitu adanya kompleksitas rantai pasok global. Lalu yang kedua adalah fluktuasi nilai tukar dan risiko ekonomi. Yang ketiga adalah perbedaan regulasi dan standar pangan. Yang keempat adalah perbedaan budaya dan referensi konsumen. Yang kelima dan yang terakhir, tantangan terakhir adalah persaingan global yang ketat. Untuk rekomendasi strateginya yaitu adalah diverifikasi dan digitalisasi supply chain. Yang kedua adalah strategi produksi regional group. Yang ketiga adalah hedging risiko nilai tukar. Yang keempat adalah standarisasi global dengan adaptasi lokal atau global strategi. Dan yang terakhir adalah peningkatan sustainability dan ESG. Kesimpulannya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan ekspansi internasional untuk memperluas pangsa pasar
meningkatkan skala ekonomi produksi, menyesuaikan referensi lokal, dan mengurangi risiko pasar domestik. Perusahaan menerapkan segmentasi pasar menengah dan strategi bauran pemasaran melalui inovasi produk, pembangunan pabrik di luar negeri, menjaga kualitas, harga kompetitif, serta distribusi global. Dari sisi manajemen operasi internasional, Indofood mengelola produksi di berbagai negara, pengadaan bahan baku lintas negara, standar kualitas internasional, serta rantai pasok global terintegrasi sehingga mampu beroperasi secara efisien dan tetap kompetitif di pasar global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.